Oke, kita lanjut di segmen video berikutnya ya. Kali ini kita masuk ke segmen data mining, tapi sebagai saya sampaikan di awal bahwa kita tidak akan bahas detail terkait data mining ya, karena ini adalah mata kuliah khusus nanti di tingkat 4 ya, mata kuliah pilihan. Tapi ada beberapa mahasiswa tingkat 3 yang juga mengambil mata kuliah ini. Oke, sekali lagi di sini kita hanya memperkenalkan saja terkait dengan data mining. Oke. Pertama, kenapa data mining? Jadi kita tahu bahwa data sekarang itu sangat banyak ya, sangat banyak. Sehingga ya kalau misalnya kita tidak manfaatkan, data itu akan sayang ya. Padahal data itu sebenarnya dia bisa kita manfaatkan untuk memprovide insight. Oke. Misalnya tadi sebuah toko dia ingin memprediksi demand, oke, sehingga item apa yang seharusnya di stok di awal. Oke, ini adalah terkait dengan prediksi. Nanti ada namanya time series. Oke, sehingga kalau misalnya kita bisa melakukan planning stok yang lebih tepat, ya di situ akan terjadi efisiensi. Begitu pula untuk use case yang lain. Oke, nah di sini source-nya ada web commerce, ada remote sensing, ada bioinformatics. Di sini ada society, ada YouTube, ada news, ada sosial media, itu ada banyak sekali. Oke, kita banyak data, tetapi kita sedikit insight, sehingga ya di sini data mining berperan ya. Oke, berikutnya kita akan coba lihat berbagai macam sudut pandang terkait dengan knowledge discovery proses ini. Oke ya. Jadi tadi kita punya data, kita akan mengekstrak dari data tersebut sehingga kita memiliki knowledge. Ini akan kita coba lihat dari berbagai macam sudut pandang. Ini adalah typical pipeline. Oke, step by step sudut pandang dari database system dan data warehouse community. Oke, dari komunitas database dan komunitas data warehouse. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ini ada data, ada berbagai sumber ya tadi yang kita bahas di sini, data warehouse dan data sumber ini di segmen video sebelumnya. Oke, ini kita ekstrak, kita transform, kemudian kita load di data warehouse. Kemudian kita bisa mengambil beberapa data yang relevan. Oke, ini nanti akan kita coba build prediction model, misalnya regresi, klasifikasi dan seterusnya. Kemudian kita evaluasi, kita akan mendapatkan knowledge. Nah, knowledge ini akan kita nilai apakah knowledge itu cukup atau enggak. Kalau misalnya enggak cukup, kita bisa melakukan tuning model di sini. Atau kita bisa melakukan seleksi data yang lain. Oke, ini adalah terkait dengan pipeline di komunitas data warehouse dan database system. Oke, kemudian kita coba lihat dari sudut pandang business intelligence. Jadi sebelum lebih jauh lagi saya tekankan ya secara umum pipeline-nya sama, yang dimaksud sama. Ini adalah beda sudut pandang saja dari komunitas-komunitas yang berbeda. Oke, di sini ada data source. Oke, sama. Kemudian data source-nya akan kita lakukan pre-processing di data warehouse, kemudian dieksplorasi. Kira-kira data mana yang bisa kita lakukan mining ya. Oke, kemudian dari data yang sudah kita seleksi tadi ya, kita lakukan mining dengan membangun model. Oke, kemudian kita presentasikan, kita visualisasikan. Model itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan inference. Oke, untuk decision making. Oke, berikutnya kita akan coba lihat typical view dari komunitas machine learning dan orang-orang statistik. Ini biasanya dia lebih fokus terhadap pre-processing. Nanti kita ada namanya feature, itu yang membedakan antara keputusan satu dengan keputusan lain. Contohnya misalnya kita ingin melakukan klasifikasi teks email itu spam atau bukan. Feature-nya itu bisa jadi kemunculan kata-katanya, jumlah katanya. Kata-kata tertentu mungkin dia merupakan fitur untuk dideteksi sebagai spam. Nah, itu lebih ke arah situ kalau komunitas machine learning dan statistik. Data preprocessing, kemudian algoritmanya apa, learning modelnya apa, kemudian ya mengevaluasi. Dari hasil evaluasi ini kita bisa melakukan tuning modelnya atau melakukan preprocessing atau dengan cara menambah data. Oke, itu adalah typical view dari machine learning community atau statistic community. Oke, berikutnya kita akan coba lihat data apa saja yang bisa kita lakukan mining.
Ya, ini data umum ya, database umum yang kita ketahui selama ini dari relational database atau dari data warehouse. Kemudian data lain adalah data stream, misalnya stream dari sensor ya, IoT, itu streamnya cepat, itu juga bisa kita lakukan mining. Ada time series, ada data yang berupa graph, ada multimedia data, misalnya data image, data video, dan seterusnya. Ini beberapa contoh data, nanti akan kita coba aja lihat tesnya ya satu persatu, dan akan kita coba sampaikan beberapa contoh use case-nya. Yang pertama adalah kita akan coba lihat asosiasi dan analisis korelasi ya, di mana ini adalah fungsi pertama dari data mining. Nah, contohnya adalah misalnya saya memiliki sebuah toko di mana saya ingin menempatkan item-item itu di tempat yang tepat. Misalnya susu kita tempatkan berdekatan dengan gula. Kemudian baju kita tempatkan dengan misalnya celana. Nah, ini satu item dengan item yang lain, ini ada asosiasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan model association ini ya untuk membangun tadi asosiasi. Contohnya di sini asosiasi yang kita dapatkan adalah milk. Kalau misalnya ada milk, kemudian ada sugar, di mana ini ada dua matriks, dua ukuran yang bisa kita gunakan seberapa kuat sih asosiasi ini gitu. Itu ada support, ada confidence. Support itu lebih ke kemunculan, seberapa sering dia muncul di database secara bersamaan milk dan sugar ini. Dan confidence itu ya lebih ke tingkat confidence-nya ya. Saya nggak akan membahas lebih detail karena ini nanti akan dibahas di mata kuliah data mining, ilmu penggalian data. Oke, di mata kuliah pilihan. Oke, berikutnya ada klasifikasi di mana contohnya tadi misalnya ada email, kita bisa mengklasifikasikan ini email spam atau bukan spam. Jadi outputnya adalah discrete ya. Misalnya di konteks tadi adalah 2 kelas. Atau misalnya klasifikasi digit angka 0 sampai 9, kelasnya ada 10, discrete. Oke. Dan di sini kita butuh label sehingga kita sebut supervised learning. Jadi, misalnya kalau angka ini itu angka 1, angka ini itu angka 2 dan seterusnya. Oke ya. Sehingga kita akan melatih model, model klasifikasi ini. Kalau nanti mendapatkan gambar seperti ini angka 1. Gambar seperti ini angka 2. Di konteks spam dan tidak spam tadi, ada teks seperti ini spam. Ada teks yang lainnya ini bukan spam. Nah, kita akan melakukan train sehingga kita mendapatkan model klasifikasi ini. Setelah kita train, kita bisa gunakan model itu untuk memprediksi data yang baru. Jadi kalau misalnya kalian punya email terus kemudian diprediksi ini spam, itu karena di hasil trainingnya sudah dikenalkan tipikal email spam itu seperti ini loh. Sehingga kalian biasanya dimintai kalau misalnya yang spam bukan spam atau yang bukan spam tapi ternyata itu spam, kita diminta untuk membantu melabeli ya. Nah, di situ kita membantu untuk memprovide data training yang lebih bagus. Oke, beberapa contohnya ada decision tree, ada naive Bayes, ada SVM, ada neural network, ada deep learning, ada banyak sekali. Oke, ini kalian cukup tahu saja. Oke, ini contohnya tadi sudah saya sebutkan. Ini contoh modelnya, misalnya kita menggunakan decision tree. Ini ada datanya ya. Kita akan mengklasifikasikan di sini ada main atau tidak berdasarkan fitur-fitur di sini. Prediksi cuaca, kemudian suhu, kemudian kelembapan, kemudian angin. Oke ya. Dari data training ini kita bisa membuild model ini sehingga kalau ada data baru dia akan diklasifikasikan pertama ini outlook-nya apa. Kalau sunny dia masuk ke sini. Kemudian kalau windy dia masuk kalau windy, kalau true dia berarti dia tidak main. Begitu pula untuk cabang yang lain. Nah, menentukan cabang ini gimana? Itu juga ada algoritmanya sendiri di decision tree. Sekali lagi ini akan banyak dibahas di kelas machine learning dan juga di kelas data mining. Oke, berikutnya ada cluster analysis. Ini contohnya misalnya kita memiliki data customer, kemudian kita ingin memberikan treatment promo yang berbeda ke beberapa segmen yang ada. Misalnya customer yang belanjanya sedikit, ke customer yang belanjanya banyak, customer yang jaraknya dekat, customer yang jaraknya jauh. Nah, ini bisa kita lakukan clustering.
Nah, sehingga di sini kita nggak punya label, kita nggak perlu label untuk melakukan training tadi, untuk membuat cluster. Sehingga kita sebut sebagai unsupervised learning. Jadi diberikan data, kita cluster menjadi beberapa segmen, di mana satu segmen itu dia merupakan kumpulan dari item-item yang memiliki kemiripan yang tinggi, dan antar klasternya dia memiliki perbedaan yang tinggi. Oke, ini adalah prinsipnya di sini. Oke, berikutnya kita akan coba lihat outliers analysis, di mana di sini ya kita ingin mendeteksi outliers. Outliers itu contoh use case-nya adalah di fraud detection. Misalnya ada transaksi credit card di mana ada yang fraud, ada yang normal. Fraud itu sangat sedikit. Misalnya hanya 1 di antara 1.000 transaksi. Ini kan kecil ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ini. Noise itu kadang-kadang garbage itu kadang-kadang treasure buat yang lain. Nah, di konteks penyedia jasa kartu kredit ini ya bisa menemukan fraud itu sangat berharga ya. Nah, ini bisa menggunakan outliers analysis. Nah, contoh pendekatannya bisa menggunakan clustering, bisa menggunakan regresi, ada banyak metode. Sekali lagi di sini hanya kita kenalkan saja, lebih lanjutnya lagi nanti banyak dibahas di kelas-kelas yang lain seperti kelas data mining. Oke, berikutnya ada regresi. Regresi ini tipenya supervised, yaitu adalah butuh label. Contohnya di sini misalnya kita ingin memprediksi berapa harga rumah dari fitur-fitur yang ada, misalnya luas rumahnya berapa, kemudian tingkat kriminalitas di area itu seperti apa, akses transportasinya seperti apa. Itu adalah fiturnya. Diberikan fitur itu, kita bisa memprediksi harganya berapa. Oke. Jadi kita butuh label untuk mentraining. Kalau sudah di training kita bisa memprediksi harganya. Oke, dan di sini outputnya adalah continue ya. Jadi kalau harga rumah itu nggak cuman 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya. Oh maaf, itu terlalu kecil contohnya. Misalnya 200 juta, 300 juta, 400 juta. Nggak cuman itu. Itu discrete ya. Tadi kayak di klasifikasi. Nah, di sini continue. Bisa jadi 350 juta, 360 juta, 370 juta, dan seterusnya. Jadi nilainya adalah continue. Oke, ini contohnya regresi ya. Regresinya misalnya kita punya data point di sini. Kita bisa membuat regresi linearnya, berarti modelnya seperti ini. Ini linear yang lain, ini yang polinomial. Oke, ini kalau misalnya kita buat linear ya prediksinya nggak bagus karena di sini ya ini dan ini tuh errornya. Ini dan ini tuh errornya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan fitting. Oke, itu adalah terkait dengan regresi. Oke, selanjutnya kita coba lihat time series. Ini sebenarnya mirip regresi, bedanya adalah kalau tadi input regresi itu adalah features, tapi kalau time series itu inputnya adalah hasil sebelumnya. Contohnya misalnya kita ingin memprediksi tadi jumlah stok, atau misalnya demand, atau misalnya penjualan. Nah, bisa jadi karakteristik penjualan itu terulang menurut waktu. Misalnya di setiap akhir pekan penjualnya tinggi, di setiap weekdays trennya misalnya agak menurun. Nah, ini kan repeatable ya, ada pattern, sehingga kita bisa memprediksi misalnya berapa jumlah penjualan besok dengan memanfaatkan data misalnya 1 minggu sebelumnya, atau 1 bulan sebelumnya, atau bahkan misalnya 3 bulan sebelumnya. Ini tergantung karakteristik datanya seperti apa. Oke, itu kira-kira time series. Oke, berikutnya ada fungsi lain di data mining, yaitu adalah recommender system. Contoh yang paling gampang misalnya kalau kalian nonton Netflix, gimana Netflix itu menyarankan, oh ini movie yang bagus bagi kalian. Oke, atau misalnya kalian membeli item di toko online, dia juga menyarankan item itu, gimana dia menyarankan item itu kepada kalian. Ada beberapa pendekatan, ini untuk ilustrasi saja ya. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah kita mencari user yang mirip. Misalnya Netflix bisa merekomendasikan ke saya, maka Netflix akan menghitung user-user yang mirip behaviornya dengan saya. Misalnya saya menyukai film science fiction misalnya, dan Netflix akan mencari user-user lain yang juga suka science fiction. Kemudian di item yang saya belum tonton dan user itu sudah tonton, dia akan memiliki rating kan ya. Nah, dari user-user tersebut mereka bisa ambil rata-rata. Misalnya user A, B, C ini yang mirip dengan saya, film I
itu ratingnya 4,8, B itu 4,9, C itu misalnya 4,8, ya gampangnya ya ambil aja rata-rata dari ini. Maka bisa jadi kalau saya nonton film ini, rating saya akan memberikan rating 4,9. Oke, begitu pula untuk film-film yang lain, sehingga di semua film yang belum saya tonton, si Netflix ini akan memiliki prediksi ratingnya berapa, dan dia akan memberikan rekomendasi rating yang tertinggi. Oke, itu kira-kira terkait dengan recommender system. Ada banyak pendekatan, itu yang saya sebutkan adalah salah satu contohnya saja. Oke, berikutnya ini adalah sudut pandang yang lain terkait dengan tugas-tugas yang ada di data mining. Kita bisa kategorikan menjadi predictions dan juga descriptions. Predictions itu tadi ada regresi, ada klasifikasi. Oke, di mana ya kita ingin memprediksi data baru. Contoh yang lain tadi yang belum saya sebutkan adalah time series ya. Tadi berapa jumlah penjualan 1 bulan ke depan, itu adalah predictions. Yang kedua adalah description. Itu contohnya misalnya di konteks ini adalah clustering. Tadi misalnya kita memiliki data customer, kita ingin mensegmen cluster-cluster itu, nah itu lebih ke deskriptif ya, bukan prediktif. Yang lain misalnya association rule. Nah, itu mendeskripsikan item ini memiliki asosiasi terhadap item yang lain. Gula terhadap susu misalnya. Oke, terakhir kita akan coba lihat data mining ini adalah membutuhkan banyak disiplin ilmu ya. Yang pertama adalah machine learning. Ini terkait dengan algoritma yang kita butuhkan untuk membangun model prediksi. Kedua hal ini mirip pattern recognition, machine learning, atau bahkan saling bisa menggantikan ya. Oke, kemudian ada statistik, misalnya ada beberapa metode yang membutuhkan probability, pendekatan probability, nanti ada Bayesian, atau mungkin untuk menseleksi fitur-fitur yang berguna untuk melakukan prediksi itu kita bisa melakukan analisis korelasi dan analisis-analisis yang lain yang ada di keilmuan statistik. Kemudian jelas kita perlu visualisasi dari data yang sudah kita analisis, yang kita prediksi, kita bisa visualisasikan agar lebih mudah diterima oleh user ya. Kemudian karena secara umum data mining ini datanya besar, kita seringkali membutuhkan sumber komputasi yang besar juga, sehingga ya ini butuhkan high performance computing di sini ya. Kemudian jelas mereka butuh database teknologi sebagai sumber datanya, ilmu algoritma dan juga domain expertise-nya. Misalnya terkait dengan tadi kita ingin mensegmentasikan customer, ya mereka harus at least paham terkait dengan domain expertise dari keilmuan bisnisnya itu ya. Atau contoh lain misalnya ingin memprediksi nasabah ini layak nggak kita berikan kredit. Nah itu selain kita membangun model, alangkah lebih baik jika ada orang yang memang menguasai di bidang itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu terkait dengan segmen video data mining kali ini. Sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya.